1886 formasi. Tang Wulin mengangguk dan melihat ke arah Gu Yuena. Dia berkata, "Saya pikir permaisuri iblis akan mengambil bagian dalam pertandingan terakhir di belakang. Kita perlu memesan beberapa orang untuk pertempuran terakhir. Mari kita ambil bagian dalam pertandingan final bersama." Gu Yuena berkata, "Tentu." Kemudian, dia berbalik ke arah orang-orang dari Pagoda Jiwa dan berkata, "Untuk memastikan bahwa kita mengalahkan permaisuri iblis, saya harus bekerja sama dengan guru sekte Tang. Jadi, saya akan berada di tim yang sama dengannya. Pagoda Jiwa kami akan bergabung dengan klan tertutup lainnya sebagai tim ketiga. Terima kasih telah mengambil kesulitan untuk memimpin tim. Kalian berdua." Dua orang yang dia maksud di akhir alamatnya adalah ayah dan anak masing-masing, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng. Qiangu Dongfeng hendak berbicara ketika Qiangu Dieting memegangi bahunya dan menghentikannya untuk membuka mulut. Tanpa ragu-ragu, Qiangu Dieting mengangguk dan berkata, "Tentu. Mari kita membentuk tim." Qiangu Dongfeng menatap ayahnya dengan heran. Dia tidak bisa menahan untuk mengirimkan suaranya untuk bertanya, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Gu Yuena tidak bersama kita dan Leng Yaozu sudah mati. Tim kami tidak cukup kuat. Jika kita membentuk tim, saya khawatir kita mungkin." Qiangu Dieting menjawab dengan tenang, "Apakah menurutmu kita akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh yang tangguh kali ini? Untuk warisan klan kita harus meninggalkan apa yang perlu ditinggalkan. Kita perlu mengorbankan hidup kita karena kita tidak bisa menjadi orang berdosa dalam klan." Tubuh Qiangu Dongfeng bergetar sekali. Dia memandang ke arah ayahnya dengan bingung. Pada saat ini, dia menyadari banyak hal. Bibirnya bergerak seolah-olah akan berbicara, tetapi dia tidak dapat memaksa dirinya untuk mengatakannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengubah apapun sekarang. Tidak butuh waktu lama sebelum Yu Guanzi terbang kembali dengan cepat. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Permaisuri iblis telah setuju. Saya mewakili pihak kami dalam menyetujui kesepakatan. Pertempuran terakhir akan dimulai dalam 1 jam seperti yang telah disepakati sebelumnya." Begitu kata-kata itu diucapkan, orang-orang menjadi serius. Karena sudah diputuskan, semua orang akan mencurahkan semua upaya mereka untuk bertarung. Tang Wulin melihat ke arah rekan-rekannya yang berdiri di belakangnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayo kita tetapkan kandidat sekarang. Hitung kami masuk." Yuanen Zentian berjalan maju perlahan. Titan Douluo tersenyum tanpa peduli memasuki pertempuran hidup dan mati seolah itu hanya masalah sepele. Tang Wulin tampak tersentuh. "Senior Yuanen, kalian berdua sebenarnya bukan orang Shrek. Kamu bisa." Yuanen Zentian berkata dengan marah. "Guru Sekte Tang, kamu harus memikirkan ini dulu. Bagaimana kita tidak dianggap sebagai orang Shrek? Kami adalah bagian dari Akademi Shrek terus-menerus. Saya seorang guru di Akademi Shrek. Saya pernah mendengar cerita tentang Akademi Shrek. Saya sangat hormat mengetahui bahwa hanya guru yang meninggal selama bencana besar di masa lalu. Tidak ada siswa yang tewas dalam musibah tersebut. Itu sangat menyentuh saya. Saya sangat terpengaruh oleh semangat Shrek meskipun sudah lama tidak bersama Shrek. Apalagi ini bukan hanya perang Shrek karena melibatkan seluruh umat manusia. Bisakah telur tetap tidak pecah saat sarangnya hancur total? Kami yakin bahwa kami masih memiliki beberapa keterampilan di lengan kami. Jika kita tidak menggunakannya sekarang, kapan kita akan menggunakannya? Jangan bilang kita harus menunggu sampai seluruh umat manusia dimusnahkan. Selain itu, kami merasa nyaman mengetahui bahwa klan Titan kami ada di Akademi Shrek. Garis keturunan klan kita dijaga oleh Shrek dan Sekte Tang. Jadi itu pasti akan berlanjut. Mari kita tidak membahas lebih jauh. Tuan Sekte Tang,
Hitung kami berdua, ayah dan anak. Yuanen Tiandang berdiri di samping ayahnya. Dia tersenyum dengan tatapan penuh tekad di matanya. Tentu, Tang Wulin tidak banyak bicara. Saya juga. Kilin Douluo Tong Yu juga melangkah maju. Sikapnya begitu tenang seolah-olah segala sesuatu tidak penting baginya. Tang Wulin meliriknya lama dan berkata, "Senior Tong Yu, Anda mungkin mendengar apa yang saya katakan sebelumnya. Ayah kandung saya adalah Dewa Laut Tang San. Saya ditinggalkan di dunia ini sebelum saya diadopsi oleh ayah angkat saya. Saya bukan anak kandung dari ayah angkat saya. Jadi kamu," Tong Yu berkata. "Jadi, apakah ayah angkatmu punya anak lain?" Tang Wulin menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tong Yu berkata, "Tidak apa-apa, karena tidak ada anak lain. Di mana saya harus mencari wali rohani yang lain? Apalagi, masalah ini bukan hanya masalah benua Douluo Anda. Itu menyangkut semua umat manusia. Saya berasal dari Kekaisaran Bintang Luo. Jadi anggap saja saya sebagai perwakilan dari Bintang Luo." Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke sisi Yuanen Tiandang dan putranya. Jelas bahwa dia tidak akan memberi Tang Wulin kesempatan untuk menolaknya. Roh Kudus Douluo Yali berjalan dan berdiri di samping Tong Yu secara alami. Tidak banyak yang bisa dia katakan tentang ibu baptisnya. Mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap kultus Roh Kudus karena perseteruan berdarah. Bersama-sama, 4 besar limit Douluos dari Akademi Shrek memilih untuk ambil bagian. "Kamu tidak bisa pergi tanpa kami." Lan Muzi, Tang Yingmeng, dan Wu Zhangkong melangkah maju berturut-turut. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik peringkat judul Douluo dari Sekte Tang melangkah maju berturut-turut dan mengatur diri mereka sendiri menjadi sebuah tim. Termasuk di antara orang-orang ini adalah Bodi Douluo Aruheng dan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik. "Kakak, kita satu. Sejak kapan Shrek Seven Monsters perlu dipisahkan? Bagaimanapun, saya tidak peduli. Anda harus menghitung saya di tim Anda. Inilah saatnya menjadi pahlawan seluruh benua. Bagaimana Anda tidak menyertakan saya?" Xie berjalan ke samping Tang Wulin dalam sekejap. Dia marah karena ditinggalkan. "Ya, 7 monster Shrek adalah satu." Ye Xinglan berjalan. 5 orang sisanya berdiri di samping Tang Wulin. 7 monster Shrek dipimpin oleh Tang Wulin. Tidak diragukan lagi. Kemampuan individu mereka membuat mereka menjadi orang yang paling kuat di sini. Faktanya, tidak satupun dari mereka adalah limit Douluo selain Tang Wulin. Hanya Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang dianggap Hyper Douluos, sementara sisanya hanya judul Douluos yang belum mencapai peringkat Hyper Douluo. Namun demikian, Tang Wulin yang membantu mereka menyelesaikan armor pertempuran 4 kata mereka karena mereka adalah Shrek Seven Monsters. Meskipun judul Douluos, kemampuan mereka dapat dibandingkan dengan peringkat limit Douluo ketika mereka dibalut dengan armor pertempuran 4 kata. Pengrajin ilahi Tang Wulin memainkan peran yang menentukan dalam meningkatkan status Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bagian paling luar biasa tentang dia adalah bahwa dia tidak pernah menderita efek serangan balik ketika dia melakukan pemurnian surgawi. Dia tak tertandingi dalam profesi pandai besi dari awal hingga sekarang. Hanya butuh satu panggilan. Sudah ada lebih dari 30 pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang yang maju dengan keyakinan penuh untuk ikut serta dalam pertandingan. Tidak ada yang punya niat sedikit pun untuk mundur saat ini. Saat itulah pasukan Pagoda Roh dan banyak klan tertutup menyaksikan sejauh mana kekuatan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Di sisi lain, Tang Wulin berada dalam dilema. Ternyata cukup sulit baginya untuk memilih hanya 9 orang dari semua orang ini. Berdasarkan kemampuan mereka,
Dia perlu memprioritaskan pembangkit tenaga peringkat limit Douluo. Namun, kerja sama antara Shrek Seven Monsters adalah yang terbaik. Terutama dengan kehadiran Master Jiwa Pengendali Master nomor 1 Su Xiaoyan. Dia bingung ketika harus mengklasifikasikannya berdasarkan peringkatnya saja. Pertempuran itu terlalu penting. Bagaimana dia harus membuat keputusan akhir? Tepat ketika Tang Wulin menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Roh Kudus Douluo Yali berjalan perlahan dan tiba di sisinya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Memiliki kemampuan itu satu hal. Tetapi kalian semua telah menerima bimbingan Akademi Shrek. Tim yang bagus dengan kerja tim yang luar biasa sulit didapat. Anda masih bisa meraih kemenangan meski kemampuan individu lemah. Pikirkan sejarah Akademi Shrek. Generasi mana dari 7 monster Shrek yang tidak mengangkat diri setelah mengalahkan lawan yang lebih kuat? Jadi, saya mengusulkan 7 monster Shrek untuk bergabung dalam pertandingan. Kalian semua sudah mumpuni dan cukup mampu. Selain itu, ada Putri Naga Perak Gu Yuena. Saya pikir Anda bahkan dapat memasukkan Sima Jinchi di mana ke-9 dari Anda dapat membentuk sebuah tim. 1887 3 tim memutuskan. Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian tidak bisa menahan perasaan tercengang. Pengaturan Holy Spirit Douluo akan memotong keempat limit Douluo dari Akademi Shrek. Kemudian, kata-kata Yali selanjutnya mengejutkan semua orang. Yali melihat ke arah Qianghu Dieting dan berkata dengan suara yang dalam. Qianghu Diet, aku mengerti pemikiranmu. Jika Anda masih laki-laki, lakukan untuk klan Qianghu. Kita harus mencurahkan semua yang kita miliki untuk pertempuran ini. Saya dapat menjamin Anda bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek tidak akan mencoba membalas dendam terhadap Anda. Setidaknya tidak sebelum akhir perang ini. Kami juga tidak akan menggunakan skema tersembunyi apapun. Pembangkit tenaga listrik dari pagoda jiwa Anda terbatas jumlahnya. Apakah Anda ingin bergabung dengan kami dan membentuk tim lain? Sekaligus, Qianghu Dieting tidak bisa menahan perasaan tertegun sesaat karena dia tidak pernah menyangka bahwa Yali akan mengatakan ini. Yali melanjutkan, Yuanen Zentian, Yuanen Tiandang, Tong Yu, Wu Zhangkong, Aru Heng, Lan Muzi, dan saya akan bergabung dengan kalian semua. Menambahkan kalian berdua akan membuat kita menjadi tim yang terdiri dari 9 orang. Qianghu Dieting tercengang. Di sisi lain, reaksi pertama Qianghu Dongfeng adalah kegembiraan murni. Setidaknya 5 dari 7 orang yang disebutkan oleh Yali adalah standar peringkat limit Douluo asli. Kemampuan Wu Zhangkong dan Lan Muzi sama dengan limit Douluo. Mereka jauh lebih mampu daripada 7 monster Shrek. Dengan 7 dari mereka selain 2 limit Douluos, menjadi dirinya sendiri dan ayahnya. Tim tersebut akan memiliki 9 limit Douluos. Faktanya, seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa mereka adalah tim yang paling tangguh dan memiliki peluang lebih tinggi untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik jurang juga. Namun, dia segera tampak ragu setelah kegembiraannya sesaat. Dia menatap Yali dengan tatapan curiga. Bagaimana jika 7 pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang mengkhianati mereka di medan perang? Mereka bahkan mungkin tidak mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Secara alami, Yali bisa merasakan keraguan di matanya. Dia berkata dengan jijik, "Jangan mengukur tinggi badan orang-orang hebat dengan ukuran orang-orang kecil. Apa menurutmu semua orang sepertimu?" Wajah lama Qianghu Dongfeng memerah-merah. Dia menyadari bahwa dia tidak dalam perilaku terbaiknya. Dengan begitu banyak orang sebagai saksinya, Roh Kudus Douluo telah berjanji untuk tidak membalas dendam pada mereka dalam perang ini. Tampak jelas bahwa dia tidak akan menarik kata-katanya dengan mudah. Jika tidak, dia akan menjadikan dirinya target bagi semua.
Qiangwu Dieting berkata, "Tidak apa-apa. Terima kasih." Dia hanya mengucapkan 5 kata sederhana ini sebelum dia menarik Qiangwu Dongfeng dan berjalan ke samping. Dia duduk bersila dan mulai memulihkan basis kultivasinya. Pusat kekuatan militer yang memiliki otoritas untuk berada di sini semuanya adalah pemimpin. Saat ini, mereka melihat banyak pembangkit tenaga listrik dari Akademi Shrek dan Sekte Tang secara berbeda. Dalam 3 putaran pertandingan 9 lawan 9, lebih dari setengah kandidat berasal dari Sekte Tang. Itu hanyalah tindakan yang menentang surga. Namun, itu telah memamerkan semangat berani Sekte Tang pada saat yang penting ini. Sebagai perbandingan, tidak banyak pembangkit tenaga listrik dari Pagoda Jiwa yang memiliki keberanian untuk melangkah maju selama fase awal pemilihan kandidat. Inilah perbedaan antara kedua organisasi ini. Mereka baru saja menebus diri mereka sendiri setelah penampilan luar biasa Gu Yuena sebelumnya. Namun mereka masih dikalahkan dengan kejam oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek. Bahkan setelah menanggung malapetaka besar mereka, Pagoda Roh masih tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya tersembunyi Sekte Tang ketika ditampilkan sepenuhnya. Ketika membandingkan kekayaan, mungkin Pagoda Roh benar-benar yang terbaik di benua itu. Tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya tersembunyi Sekte Tang. Sumber daya yang paling penting adalah semangat Akademi Shrek dan Sekte Tang. Di mana roh berada, jiwa tetap ada. Tidak peduli seberapa parah mereka terluka. Selama masih ada percikan api, mereka bisa mendapatkan kembali kejayaan mereka. Sementara itu, rombongan dari War God Hall sudah selesai menyeleksi calonnya juga. 9 kandidat termasuk Skycrosser Douluo Guan Yue, Serigala Ganas Douluo Dongxian, Dewa Perang Wan Fas Sun Douluo Aorui, Dewa Perang 2 Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu, Dewa Perang 3 Kaisar Gelap Douluo Luo Yuhang, Dewa Perang 5 Iblis Guqin Douluo Mo Sihong, Dewa Perang 7 Apel Asiatik Douluo Si Mengshan, Dewa Perang 8 Naga Angkuh Douluo Nan Gongyi, dan Dewa Perang 13 Dewa Pedang Douluo Su Mengjun. Dilihat dari kemampuannya, Dewa Perang 13 Dewa Pedang Douluo Su Mengjun tidak cukup memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam pertandingan. Namun, dia berbagi keterampilan fusi jiwa bela diri dengan pedang Kaisar Douluo Long Tianwu yang dikenal sebagai gabungan pedang ganda yang akan sangat efektif saat digunakan di medan perang. Hasilnya, dia diberi tempat di tim. Dengan demikian, 27 pembangkit tenaga listrik dibagi menjadi 3 tim yang mengambil bagian dalam pertandingan dari sisi umat manusia dipilih. 2 Douluo Batas yang Agung, Douluo Zhangxin yang asmara dan Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan. Yang mewakili Sekte Tang tidak akan ambil bagian dalam pertempuran ini. Namun demikian, barisan dari ketiga tim masih memancarkan perasaan pasukan elit dan percaya diri dalam performa terbaik. Sementara itu, pembangkit tenaga listrik yang tidak mengambil bagian dalam taruhan ini masih perlu membentuk garis pertahanan untuk mempersiapkan keadaan darurat yang bisa terjadi kapan saja. Kuas ilahi Douluo Yu Guanzi mendekati Tang Wulin, Gu Yuena, dan Guan Yue, menepuk tangan kanannya ke dada kirinya. Dia berkata, "Kelangsungan hidup federasi dan umat manusia tergantung pada kalian semua. Saya akan memantau situasi di medan perang dari markas komando dengan sangat dekat. Jika ada perubahan, Anda harus segera menarik dan meletakkan beberapa pengiriman di antara Anda. Kami akan melindungi Anda dengan tembakan artileri sekaligus." Tang Wulin berkata, "Jangan khawatir, Komandan tertinggi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik." Dilihat dari situasi di permukaan, Tang Wulin merasa agak percaya diri. Satu-satunya bagian yang dia pahami sepenuhnya adalah rencana pelarian permaisuri iblis. Namun, rencana pelarian tim lawan tak lagi penting dalam bentrokan kedua pihak.
Langkah terpenting adalah bereaksi sesuai dengan keadaan. Di kejauhan, lorong jurang sudah tenang. Sepertinya level jurang yang dihancurkan sebelumnya tidak berhasil membuat seluruh jurang goyah. Bagian dalam lorong masih tampak dalam dan tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk jurang menakutkan yang ada di sana. Namun, sebagian besar makhluk abisal terbatas pada ruang di dekat lorong. Karena itu, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pengisian di luar area. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan garis pertahanan yang dilanggar yang mereka hadapi sebelumnya. Situasi di 3 armada besar federal telah stabil. Meski menghadapi kesedihan yang luar biasa, Chen Zheyu tetap menjalankan tugasnya sebagai Panglima tertinggi armada Angkatan Laut. Dia mengarahkan persenjataan mereka ke medan perang dan mengamati perubahan di sana dengan hati-hati melalui radar dan pengawasan satelit. Semua moncong senjata diarahkan langsung ke lorong jurang, siap melancarkan serangan kapan saja. Di angkasa, pesawat tempur jiwa tidak menunjukkan niat untuk pergi, karena mereka tetap menjaga 12 pesawat infrasonik. Mereka melayang diam-diam untuk menjaga medan perang di bawah perlindungan tentara Dewa Darah. Garis pertahanan kedua yang baru pulih dengan cepat diperbaiki. Unit logistik mengirim semua jenis peralatan dan senjata jiwa ke garis depan secepat mungkin. Para Meisha dari korps tentara dengan cepat menyerbu dan mengatur diri mereka sendiri dengan padat melintasi garis. Dengan penyangga dari sebelumnya, semua garis pertahanan benar-benar stabil sekali lagi. Sepertinya situasi keseluruhan terlihat bagus. Setidaknya ketika mempertimbangkan situasi pada saat itu, Yu Guanzi setuju untuk mengambil bagian dalam taruhan besar ini berdasarkan keseluruhan situasinya. Kedua belah pihak pasti akan mengalami kerugian setelah 3 putaran pertempuran. Mengingat situasi saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Namun, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mundur sepenuhnya pada saat itu. Mereka hanya bisa terus melelahkan satu sama lain dengan menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan korban. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik akan memberinya waktu untuk membuat pengaturan dan bersiap jika pasukan mereka akhirnya melakukan pertempuran lagi. Senjata infrasonik dan senjata ion berat telah membuktikan keefektifannya di medan perang. Mengingat hasil dari percobaan sebelumnya, tata letak senjata untuk garis pertahanan kedua akan terdiri dari 2 senjata ini. Sebagai komandan tertinggi dari 3 pasukan, Yu Guanzi memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Setelah keputusan akhir dibuat, dia mulai memanfaatkan waktu untuk mempercepat pengaturan mereka. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat lebih banyak peluang. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Ketika sinar cahaya ungu keemasan melesat keluar dari tengah lorong jurang dan perlahan naik ke langit, kekuatan manusia tidak bisa menahan perasaan cemas. Mereka di sini, 2 pembangkit tenaga listrik besar, Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah, berdiri di belakang permaisuri iblis. Di belakang mereka ada 2 raja surgawi kegelapan yang tersisa, Demon Darah Kegelapan dan Lonceng Kegelapan. 1888 Perang Suci dimulai. Keduanya menderita luka yang mereka derita. Selain mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik abisal. Di antara prajurit jurang ini, ada makhluk baru yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya memancarkan aura yang menakutkan. Dengan life sub-3 di sisi kekuatan manusia, 27 orang yang mewakili umat manusia dalam pertandingan itu melompat. Dipimpin oleh Tang Wulin, Gu Yuena, dan Guan Yue. Mereka terbang ke langit menuju permaisuri iblis dan tim pilihannya. Pertarungan besar itu hampir pecah. Sebagai pemimpin organisasi yang mengirimkan peserta paling banyak untuk taruhan, Tang Wulin terikat tugas untuk menjadi perwakilan legiun umat manusia.
Dia terbang perlahan dan melihat ke arah permaisuri iblis dengan tatapan tenang. Aku ingin tahu apakah kamu siap. Permaisuri iblis. The Demon Empress mencibir. Seharusnya aku yang menanyakan apakah kamu siap. Silakan dan kirimkan daftar tim pertama Anda. Tang Wulin menjawab dengan jelas. Ini adil bagi kita untuk mengirim tim utama bersama-sama. The Demon Empress mencemooh dengan jijik. Sebaiknya kita mengirimkan tim kita dulu. Bagaimana tentang itu? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Dan 9 siluet terbang dari belakangnya. Seperti yang diharapkan, permaisuri iblis tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya. Tak satu pun dari prajurit kultus Roh Kudus berada di antara tim musuh pertama. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik abisal. Juara di depan adalah seorang lelaki tua yang terlihat sepenuhnya manusia. Kalau bukan karena aura jurang samar yang mengelilingi tubuhnya, akan mudah salah mengira dia sebagai anggota kultus Roh Kudus. Orang itu tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Dan wajahnya lebih merah dari kencan. Dia memiliki hidung lurus dan rahang persegi. Dia tampak sangat tenang. Satu-satunya hal yang membuatnya berbeda dari manusia adalah matanya. Matanya terlihat sangat mengerikan. Nyatanya, mereka tidak tampak seperti mata tapi dua benda mirip tengkorak bertatahkan di rongga matanya. Bola matanya berbentuk tengkorak. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat makhluk yang begitu mengerikan. Auranya tidak luar biasa dan tidak memberikan perasaan dominan. Segala sesuatu tentang dia tampak hambar dan biasa. Namun demikian, semakin biasa dia, semakin terlihat berbahaya dia. Para pejuang di sekitarnya adalah wajah-wajah yang lebih dikenal manusia. Ada 2 veteran peringkat raja. Raja Hitam dan Raja Lebah. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat 6 pembangkit tenaga listrik jurang yang tersisa juga. Dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Jelas terlihat bahwa mereka berasal dari 30 tingkat jurang tertinggi. Tang Wulin memandang Guan Yue berdiri di sampingnya. Dan Skycrosser Douluo mengangguk padanya. Dia kemudian memimpin prajurit War God Hall saat mereka terbang maju. Mereka mengatur diri dalam barisan menghadap ke 9 pembangkit tenaga listrik jurang. Tang Wulin tiba-tiba berbicara. Tunggu. Permaisuri iblis memandang ke arahnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Tang Wulin menjawab dengan dingin. Jika ini adalah taruhan antara kita dan kultus Roh Kudus, tidak ada lagi yang bisa saya katakan. Namun, jika kami bertaruh melawan makhluk abisal, ada sesuatu yang perlu saya katakan di awal. Mengingat ini adalah pertarungan sampai mati, maka makhluk jurang yang terbunuh tidak bisa dibiarkan melarikan diri. Jadi, saya meminta Anda untuk menutup bagian abisal terlebih dahulu. Jika tidak, orang-orang kita akan tetap mati jika mereka terbunuh sementara makhluk abisal yang terbunuh dapat kembali ke pesawat abisal untuk dibangkitkan. Saya khawatir ini tidak adil bagi kami. Permaisuri iblis menyipitkan mata saat dia menatap Tang Wulin sementara banyak pembangkit tenaga listrik jurang di belakangnya tidak bisa menahan diri dengan gelisah. Tanpa ragu, mereka sangat menghargai kehidupan mereka. Mereka mewakili level jurang yang berbeda. Jika mereka benar-benar dibunuh, itu berarti level mereka berasal akan benar-benar dihapus. Diperlukan energi yang luar biasa untuk membentuk level baru lagi. Jika mereka berharap untuk membangunnya kembali, pesawat abisal perlu istirahat dan pemulihan untuk waktu yang sangat lama. Ketika Tang Wulin menghancurkan 2 level di masa lalu, pesawat jurang menghabiskan waktu yang sangat lama untuk membuatnya kembali. Selain itu, level jurang yang tersisa telah berkembang perlahan selama bertahun-tahun untuk mencapai kondisi saat ini. Di sisi lain, pesawat abisal sempat mengalami kerugian besar akibat pertempuran hebat.
Pemimpin dari beberapa level telah dibantai oleh Putri Naga Perak Gu Yuena. Dan kemudian sumber kehidupan mereka dimangsa oleh tombak naga perak. Akibatnya, mereka tidak mampu kembali ke jurang yang sangat dalam untuk kebangkitan. Karena itu, beberapa level jurang meledak dan hancur total. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membangunnya kembali. Jika saran Tang Wulin diadopsi, jalur jurang mereka akan ditutup, mencegah mereka kembali selama 3 putaran pertempuran berikutnya. Ini akan memungkinkan mereka untuk dibunuh oleh manusia. Jika bidang abisal mengalami terlalu banyak kerugian, itu akan mengguncang fondasi seluruh jurang. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jurang untuk pulih dari hal seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana mungkin para pemimpin jurang setuju dengan itu dengan sukarela? Permaisuri Iblis menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu cukup cerdas, bukan? Seperti berdiri. Ini bukanlah keputusan saya. Saya harus membicarakannya dengan mereka dulu." Saat dia berbicara, dia membentuk layar cahaya ungu keemasan dengan lambaian tangannya. Itu melindungi dia dan banyak pemimpin jurang sehingga mereka bisa berdiskusi secara pribadi tanpa manusia mendengarkan. Melalui layar cahaya, Tang Wulin samar-samar dapat melihat bahwa para kaisar dan raja jurang bereaksi secara emosional pada awalnya. Permaisuri Iblis berbicara dengan punggung menghadapnya. Dia tidak tahu apa yang dia katakan kepada mereka. Tetapi para pemimpin jurang secara bertahap menjadi tenang. Mereka berpaling satu sama lain, bertukar pandangan canggung satu persatu. Mereka menunjukkan banyak sekali emosi aneh termasuk amarah, keengganan, dan ketakutan. Tidak butuh waktu lama sebelum mata para pemimpin jurang ini mengungkapkan bahwa mereka akhirnya tenang. Namun, mereka juga menunjukkan kebencian yang mendarah daging ketika mereka melihat ke sisi Tang Wulin seolah-olah mereka memiliki niat mematikan bagi umat manusia. Layar cahaya ungu emas terbuka, dan permaisuri Iblis sedikit menyipit saat dia melihat ke arah Tang Wulin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kami setuju dengan persyaratan Anda. Kami akan menutup lorong jurang sementara. Selain makhluk abisal yang sudah ada, tidak ada makhluk abisal baru yang akan muncul sebelum pertempuran ini berakhir. Selain itu, jika mereka mati, mereka tidak akan bisa melarikan diri dan kembali ke lorong. Adapun apakah Anda mengambil energi jurang mereka atau tidak, itu tergantung pada Anda." Tang Wulin merasa menggigil di hatinya. Hasil dari diskusi permaisuri Iblis adalah apa yang dia harapkan. Tentu saja. Namun, mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, itu terjadi terlalu cepat. Ini adalah masalah penting yang melibatkan kehidupan lebih dari 15 pemimpin jurang. Ini akan menjadi pukulan telak bagi seluruh pesawat jurang jika mereka terbunuh. Setidaknya, itu akan memastikan bahwa pesawat abisal tidak akan menyerang benua Douluo selama beberapa ribu tahun ke depan. Karena itu, seluruh diskusi tentang masalah sepenting itu memakan waktu kurang dari beberapa menit. Permaisuri Iblis telah meyakinkan banyak pembangkit tenaga listrik abisal untuk menyetujui persyaratan. Permaisuri Iblis bahkan bukan pemimpin neraka. Pasti ada alasan di balik ini. Kalau tidak, bagaimana permaisuri Iblis bisa meyakinkan begitu banyak pembangkit tenaga listrik jurang? Bagaimanapun, pertempuran akan segera dimulai. Jadi tidak ada gunanya mencoba memikirkan hal ini lebih jauh. Saat itu, akan lebih baik baginya untuk menundanya sampai nanti dan fokus memenangkan pertandingan. 9 pembangkit tenaga listrik jurang yang sudah keluar dari sisi permaisuri Iblis terbang ke depan perlahan. Pria dengan wajah semerah kurma memiliki mata yang berkedip-kedip. Dia tampak mantap seperti gunung. Permaisuri hitam dan Raja Lebah berada di sisinya sementara 6 raja jurang yang tersisa berada tepat di belakang mereka. Di sisi federasi,
Master Hall War God. Skycrosser Douluo. Maju perlahan dengan Skycrosser Divine Spear di tangannya. Sisa dari 8 dewa perang mengikuti di belakang. Dapat dikatakan bahwa ini adalah barisan paling tangguh yang dapat diproduksi oleh War God Hall pada saat itu. Ekspresi Guan Yue tenang. Meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, dia tidak menunjukkan perubahan emosional. Dewa perang lainnya sangat tenang dan jika ini hanya pertempuran biasa untuk mereka. Hanya orang-orang yang lebih akrab dengan War God Hall yang tahu bahwa pelajaran pertama yang diajarkan kepada anggotanya adalah ketenangan. Kualitas dasar dari setiap dewa perang adalah kemampuan untuk tetap tidak terganggu bahkan jika Gunung Taisan runtuh di hadapan seseorang. Semakin mereka terlibat dalam perjuangan hidup dan mati, semakin mereka bisa memasuki keadaan tenang. Hanya dengan melakukan ini mereka akan dapat menggunakan kemampuan mereka yang paling efektif pada saat yang paling penting. Oleh karena itu, mereka yang akrab dengan War God Hall akan tahu bahwa semakin tenang dewa perang, semakin besar kapasitas bertarung mereka. Mereka sedang dalam kondisi puncaknya. 1889 berpegangan tangan. Dengan semua peserta di tempat kejadian, kedua belah pihak naik ke langit. Dalam sepersekian detik, mereka tingginya lebih dari 1000 meter. Sementara itu, petarung lainnya dari kedua belah pihak perlahan mundur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertempuran paling menakutkan yang pernah terjadi dalam sejarah benua Douluo selain pertempuran para dewa. Itu adalah pertarungan 9 lawan 9 yang akan menentukan takdir seluruh benua. Tang Wulin memiliki ekspresi serius. Dia masih merenungkan alasan di balik permaisuri iblis menyetujui persyaratannya begitu cepat. Sementara itu, tangan kecil yang lembut tiba-tiba masuk ke telapak tangannya. Sentuhannya sehalus batu giok dan selembut kapas. Telapak tangannya memancarkan kehangatan saat memegang tangannya dengan lembut. Tang Wulin tertegun sejenak lalu dia menoleh ke samping untuk melihat Gu Yuena dengan kepala terangkat memandang ke langit seolah tidak ada yang terjadi. Gu Yuena tidak memandangnya, tapi daun telinganya yang sedikit memerah menunjukkan rasa malunya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan hubungan luar biasa antara mereka dengan begitu banyak orang yang hadir. Meskipun perhatian semua orang tertuju pada situasi di langit pada saat itu dan tidak ada yang memperhatikan mereka, itu masih pemandangan langka yang tak tertandingi. Gelombang kehangatan melonjak ke hati Tang Wulin, dan semua ketidakpastiannya lenyap sama sekali. Baginya, untuk rekan-rekannya, untuk seluruh benua Douluo, untuk bertahan hidup, untuk saat itu dan bahkan mungkin masa depan cerah yang akan segera datang. Dan untuk kesempatan mencari kesempatan dan menjelajahi misteri alam semesta, dia harus menangkan pertempuran ini. Terlepas dari berapa banyak skema yang dimiliki permaisuri iblis, apa yang bisa dia lakukan ketika dia dihadapkan oleh kekuatan absolut? Selama Tang Wulin memiliki Gu Yuena di sisinya, dia akan maju dengan berani tidak peduli rintangannya. Dia mengepalkan tinjunya secara naluriah dan menggenggam tangan seperti giok dengan erat di telapak tangannya. Tang Wulin tersenyum tipis, dan di sisinya, wajah Gu Yuena juga tersenyum sama. Dia lupa sudah berapa lama sejak dia tersenyum seperti itu. Dia akhirnya mengekspresikan dirinya dengan cara ini tepat ketika mereka menghadapi musuh yang tangguh ini bersama-sama. Akhirnya, dia bisa bertarung berdampingan dengannya dengan cara yang bisa dibenarkan. Dia sudah terlalu lama menunggu kedatangan momen ini. Di langit, 18 pembangkit tenaga listrik dari kedua sisi berpisah perlahan dan juga menjaga jarak tertentu dari sisi mereka sendiri. Mengingat peringkat mereka, setiap prajurit ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Akibatnya, kemampuan mereka pasti akan menghasilkan semacam gema selama pertarungan. Tidak ada hakim dalam pertempuran ini. Hanya hidup dan mati yang akan menentukan hasilnya.
Skycrosser Douluo Guan Yue mengangkat Skycrosser Divine Spear-nya perlahan dan mengarahkannya ke sisi musuh. Dia berdiri di seberang orang tua itu. Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit, dan pancaran bisa terlihat berkedip-kedip di pupilnya. Itu adalah cahaya kuning yang sangat mengerikan yang membuat mereka yang melihatnya menjadi seperti kesurupan. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya untuk mengirim banyak pembangkit tenaga listrik abisal di sekitarnya untuk maju hampir bersamaan. Cahaya berkedip di sepasang mata majemuk Bimonar. Garis-garis sinar cahaya dingin yang mengerikan melesat ke arah sejumlah pembangkit tenaga listrik di Wargat Hall. Sinar itu tidak seperti milik murid atau kakeknya. Itu adalah sinar cahaya biru yang halus seperti tetesan air hujan. Mereka melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan suara. Tetapi tidak ada ledakan sonik yang terdengar. Nyatanya, sinar cahaya dingin yang mengerikan ini tidak bisa dilihat kecuali ada yang memperhatikan. 9 peserta dari Wargat Hall termasuk Skycrosser Douluo Guan Yue, Serigala Ganas Douluo Dongxian, Wargat One Fast Sun Douluo Aorui, Wargat 2 Emperor Sword Douluo Long Tianwu, Wargat 3 Dark Emperor Douluo Luo Yuhang, War Dewa 5 Setan Gukin Douluo Mo Sihong, Dewa Perang 7 Apel Asiatik Douluo Si Mengshan, Dewa Perang 8 Naga Angkuh Douluo Nan Gongyi dan Dewa Perang 13 Dewa Pedang Douluo Su Mengjun. Sementara itu, Master Jiwa Pengendali Master, Demon Gukin Douluo Mo Sihong, sudah melayang di udara dengan menyilangkan kaki. Dia tetap sedikit di belakang sisanya dengan Demon Gukin ditempatkan di pangkuannya. Jari-jarinya memetik senar untuk menghasilkan ritme merdu yang meledak seperti seorang kesatria berbaju zirah. Setiap ritme yang dihasilkan sangat lambat tetapi dengan nada yang panjang dan bertahan. Kedengarannya seperti genderang perang baru-baru ini dibunyikan. Setiap serangan membuat darah mereka mendidih dengan kuat dan memberikan tekanan luar biasa pada tim lawan. Di sisi lain, gelombang suara yang tidak terlihat dihasilkan setelah suara Demon Gukin. Gelombang suara itu melesat melewati rekan-rekannya dan menyerbu ke arah kumpulan cahaya biru halus seperti rambut. Ledakan, 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 ledakan. Seketika, ada serangkaian suara keras yang menggelegar saat rambut biru yang tak terhitung jumlahnya meledak dengan keras di langit. Kekuatan itu bahkan lebih ganas daripada penembakan meriam jiwa sebelumnya. Gelombang energi besar beriak di langit. Rambut Velus biru lebih kecil dari Abyssal Bomb Beast. Namun kekuatan ledakan mereka jauh lebih unggul. Raja Lebah tidak menggunakan teknik bertarung seperti itu saat dia bertarung melawan pasukan manusia sebelumnya. Ini adalah saat dia benar-benar mengungkapkan kemampuannya sebagai salah satu dari 10 Kaisar Agung. Meskipun melodi Mo Sihong berhasil meledakkan sebagian dari rambut-rambut ini, sisa sinar cahaya biru tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan tersebut. Mereka mengerumuni sejumlah pembangkit tenaga listrik di Wargat Hall dengan kecepatan penuh. Itu adalah serangan multidireksional. Sementara itu, banyak pembangkit tenaga listrik jurang dengan cepat tiba setelah sinar cahaya biru dilepaskan. Mereka mencegah lawan dengan menampilkan kekuatan mereka terlebih dahulu. Di sisi Skycrosser Douluo Guan Yue, Fast Sun Douluo menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Matahari besar segera mulai bersinar di atas kepalanya. Dia melepaskan langit cerah, percikan halus yang tak terhitung jumlahnya, yang tersusun rapat keluar dari matahari yang cerah dan tersebar di mana-mana. Angin yang berkobar itu mirip dengan sekering yang memicu bom. Itu meledakkan ribuan sinar cahaya biru di langit secara instan. Tiba-tiba, turbulensi energi besar-besaran mulai mendatangkan malapetaka di langit. Gelombang energi meledak ke segala arah secara bersamaan, mendorong 18 pembangkit tenaga listrik di medan perang terpisah. Badai energi yang menakutkan mewarnai langit dengan warna biru keemasan.
Adegan mengejutkan itu tampaknya menyebabkan sebagian besar area inti Tule bergetar. Tang Wulin memandangi permaisuri iblis di seberangnya dengan matanya menyala. Dan dia menatapnya kembali. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Dia merasakan perasaan negatif yang tak terkendali melonjak di hatinya ketika dia melihat Tang Wulin dan Gu Yuena berpegangan tangan. Itu cemburu. Suatu ketika, dia memeluk suaminya begitu saja. Semua kebahagiaannya diambil darinya ketika dia kehilangannya ke Tang San. Memikirkan hal ini, haus darah yang mematikan mencengkeram hati permaisuri iblis. Dia berharap bisa segera menyerang dan membunuh Tang Wulin sehingga dia bisa membalas dendam pada suaminya. Untungnya, emosinya ditekan oleh pengobatan saat ini. Dia sudah kembali ke dirinya yang normal. Di masa lalu, mungkin dia akan menuduhnya sembarangan. Meskipun Tang Wulin merasa agak cemas karena persetujuan cepat permaisuri iblis sebelumnya. Dia bisa melihat bahwa lorong jurang sudah menutup perlahan di bawah mereka. Seperti yang terjadi setelah disambar oleh surga abadi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika makhluk abisal mencoba membuka lorong, itu akan memakan waktu. Jika pihak umat manusia bisa menang, mereka akan memiliki cukup waktu bagi Tang Wulin dan Gu Yuena untuk melahap energi jurang mereka. Setidaknya, permaisuri iblis telah menepati janjinya hingga saat itu. Sementara itu, sedikit lebih jauh di belakang Tang Wulin dan Gu Yuena, sepasang mata menatap mereka dengan sangat marah sehingga sepertinya mereka akan mulai menyemburkan api. Sisa kerumunan sedang menonton pertempuran di langit dengan cermat. Kecuali dia. Hanya ada satu orang di matanya. Dia menyaksikan Gu Yuena bertarung melawan Raja Roh dan akhirnya membunuhnya. Setelah itu, dia merasa bersemangat untuknya dari lubuk hatinya ketika dia menekan banyak Raja Abisal. Dia bahkan merasa sangat bangga padanya. Namun demikian, kecemburuan yang intens muncul dalam dirinya ketika dia menyaksikan Gu Yuena berinisiatif untuk meletakkan tangannya di telapak tangan Tang Wulin. Rasanya seolah-olah api liar mendatangkan malapetaka di setiap bagian hatinya. 1890 aku belum los. Dia tidak bisa membayangkan mengapa situasi ini bisa terjadi. Dia seharusnya wanitanya. Dia telah berkencan dengannya. Meskipun Qiangu Zhangting telah mengetahui bahwa ada hubungan khusus antara Gu Yuena dan Tang Wulin, dia selalu berasumsi bahwa dia adalah satu-satunya orang yang telah mengambil Gu Yuena berdasarkan ilusi di masa lalu. Pada saat itu, dia harus menonton tanpa daya ketika Tang Wulin dan Gu Yuena berdiri berdampingan. Mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Kecemburuan di dalam hatinya hampir membuatnya gila. Tidak. Nana milikku. Dia milikku. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Setelah dia dikalahkan oleh Tang Wulin sebelumnya, semuanya berubah terlalu cepat. Perubahan terus terjadi setiap saat. Terutama setelah Gu Yuena ditunjuk sebagai master pagoda baru dari pagoda jiwa. Itu benar-benar tak terbayangkan baginya. Namun demikian, kenyataannya ada tepat di depan matanya. Semuanya sudah terjadi. Satu-satunya harapan dan kebanggaan di hatinya adalah bahwa dia adalah wanitanya. Dia menyadari betapa bodohnya dia. Apakah dia tidak pernah memutuskan hubungannya dengan Tang Wulin selama ini? Dia mewakili pagoda jiwa. Namun dia berpegangan tangan dengan pemimpin Akademi Shrek dan Sekte Tang. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Di langit, langit cerah Sun Douluo bertabrakan dengan penyengat ekor Raja Lebah, menyebabkan ledakan besar. Kedua belah pihak tampaknya terjebak dalam kebuntuan sementara. Namun berakhir di saat berikutnya. Siluet samar tampak keluar dari badai energi yang dihasilkan selama ledakan. Itu melesat keluar tanpa suara dan menuju ke samping dalam sekejap. Itu bergerak ke posisi terjauh di sayap kiri War God Hall di mana War God 8
Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi berada. Siluet ilusi bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat seperti bayangan di antara turbulensi energi. Bahkan, ia memanfaatkan efek amplifikasi dari turbulensi energi sampai batas tertentu. Kecepatannya tidak bisa dibandingkan. Pada saat Nan Gongyi bereaksi terhadap situasi tersebut, siluet itu sudah mendekatinya. Nan Gongyi dapat mengatakan bahwa sosok di hadapannya tidak memiliki bentuk manusia melainkan makhluk seperti belalang. Ia mengangkat tangannya dan menebas dengan pisau. Aura yang sangat tajam segera membelah ruang itu. Dalam persepsi Nan Gongyi, dia merasa seolah-olah dunianya terbelah dua oleh serangan lawan. Rasanya seolah-olah seluruh dunia runtuh di kedua sisi. Begitu cepat, sangat kuat. Nan Gongyi adalah dewa perang dengan banyak pengalaman pertempuran. Dia mengandalkan kemampuannya untuk mendapatkan tempatnya sebagai dewa perang 8. Raungan naga meledak dari dalam dirinya. Dan seluruh tubuh Nan Gongyi memancarkan cahaya terang. Dia tidak memperhatikan kekuatan pemotongan yang mendekatinya. Tapi dia menyerang dengan tinjunya. Saat dia melihatnya, ini adalah tindakan paling sederhana yang bisa dia lakukan. Apalagi, ia mengandalkan persepsinya untuk melakukan pukulan dan belum menilai berdasarkan penglihatan. Pada level mereka menempatkan sebagian besar kepercayaan mereka pada reaksi naluriah mereka yang terjadi selama pertempuran. Naluri ini dipupuk dengan kuat dan diperkuat dengan menyembunyikan kekuatan spiritual mereka. Sangat mudah untuk menyembunyikan diri secara fisik dalam banyak kesempatan. Tetapi sangat sulit untuk menyembunyikan naluri spiritual seseorang. Jadi, Nan Gongyi harus mengubah pola pikirnya sebelum dia melakukan pukulan. Dia pertama kali menempatkan dirinya dalam keadaan menghadapi kematian tanpa henti. Tampak jelas bahwa serangan lawan telah terbangun sejak awal dan itu pasti dilepaskan dengan kekuatan penuh. Mencoba menghindar akan sangat sulit. Selanjutnya, lawan mungkin bisa melepaskan serangan terus-menerus. Tindakan menghindari serangan pertama sama dengan memberikan inisiatifnya. Bisakah dia terus menghindar sepanjang waktu? Meskipun ini adalah pertarungan 9 lawan 9. Dia tidak mengandalkan teman-temannya untuk membantunya. Kedua belah pihak mengirimkan 9 peserta. Jika dia tidak mampu menahan bahkan satu lawan, apa gunanya ditempatkan di tim? Di sisi lain, tindakan rekan satu timnya adalah tanggung jawabnya sendiri. Dalam pandangannya, tindakannya saat ini akan membantu menyelesaikan misinya. Itu terjadi begitu cepat. Nan Gongyi tidak punya waktu untuk merenung terlalu banyak. Semua yang dia lakukan adalah berkat teknik pertempuran yang terbentuk secara alami setelah bekerja bersama sebagai tim dengan teman-temannya selama bertahun-tahun selain mengikuti semangat War God Hall. Pukulan itu tampak sederhana dan tidak canggih. Tetapi sebenarnya telah memusatkan semua esensinya. Kekuatan seluruh tubuhnya telah dipadatkan menjadi satu titik untuk melakukan pukulan. Pertobatan Haughty Dragon bergema di surga dan bumi. Pedang itu akhirnya menebas tubuh Nan Gongyi. Itu seharusnya menjadi pemogokan yang pasti menang. Namun, tubuh Nan Gongyi tiba-tiba bergeser tepat pada saat dia dipotong oleh pedang itu. Armor pertempuran 3 kata yang dia kerjakan tiba-tiba meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan seolah-olah terbakar. Api berkumpul untuk menutup kerusakan dari luka itu. Cahaya pedang itu berkedip dan suara tajam dari sesuatu yang pecah bisa terdengar bergema di seluruh pemandangan. Seseorang dapat dengan jelas melihat dengan mata telanjang. Armor perang 3 kata yang dikenakan oleh Haughty Dragon Douluo Nan Gongyi meledak dengan ledakan keras seolah-olah itu terlepas dari tubuhnya. Itu memenuhi langit dengan cahaya yang cerah. Bagaimanapun, ledakan yang disebabkan oleh baju besi perang berfungsi untuk memberinya lebih banyak waktu. Saat pedang itu memotong tubuhnya, tinjunya juga mengenai kekosongan.
Dia tidak menyerang lokasi bayangan tetapi sekitar setengah meter dari sisinya. Dia melemparkan pukulannya ke tempat yang tampak seperti ruang kosong. Tapi sepertinya itu telah runtuh segera setelah itu. Bayangan ilusi asli lenyap. Hanya menyisakan sisa cahaya bilahnya. Kemudian, sesosok tersandung keluar dari ruang yang runtuh. Seperti yang diharapkan. Itu adalah makhluk abisal seperti belalang. Seluruh tubuhnya berwarna emas senja. Dan tampak jauh lebih kecil dari Abyssal Evil Cycle biasa. Panjangnya hanya sekitar 2 meter. Dadanya telah roboh dan salah satu dari 2 sabitnya patah. Sejumlah besar energi abisal mengalir keluar dari lukanya. Nangongi telah membalikkan tubuhnya sedikit setelah dia selesai memberikan pukulan untuk mencegah bagian vitalnya dipukul. Dia mengandalkan kesempatan yang diberikan oleh ledakan armor perang 3 kata miliknya. Garis darah muncul di bahu kirinya. Lengan kirinya telah putus sama sekali dan jatuh dari langit. Namun, darah segar tidak keluar dari lukanya. Haughty Dragon Douluo Nangongi yang sangat tenang telah menyegel aliran darahnya. Ada banyak detail dari pertempuran ini. Tetapi semuanya terjadi dengan sangat cepat. Hampir segera setelah Fasun Douluo Aorui dan Bi Monarch bertarung dengan ganas satu sama lain. Siluet itu muncul. Kedua peserta bertabrakan dan berpisah. Armor perang 3 kata meledak. Lengan Nangongi terputus. Dan lawannya terluka parah. Seluruh tabrakan berakhir dalam waktu kurang dari 2 napas. Kedua belah pihak telah bertukar pukulan hanya sekali. Tetapi itu menghasilkan hasil yang mengerikan. Nangongi tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Aku belum kalah." Ketika pukulannya mengenai lawan, dia tahu bahwa dia adalah pemenang dalam pertukaran ini. Dia tampaknya telah mengorbankan armor perangnya yang rusak berat sebagai ganti nyawanya. Dan itu membutuhkan lengannya. Bisa dikatakan dia menderita kerugian besar. Namun, Nangongi sadar bahwa itu sepadan karena alasan yang sederhana. Lawannya lebih kuat dari dia. Lawan yang melakukan serangan diam-diam pada Nangongi sebelumnya adalah pemimpin klan Abyssal Evil Cycle. Abyssal Evil Cycle King. Itu juga dikenal sebagai Kaisar Sabit di Jurang. Dan kemampuannya semua terfokus pada serangannya. Sebuah Abyssal Evil Cycle biasa saja sudah begitu menakutkan. Apalagi raja dari Abyssal Evil Cycles. Bisa dibayangkan betapa hebatnya kemampuan ofensifnya. Itu memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang yang tak tertandingi. Di dalam jurang, bahkan makhluk dengan peringkat lebih tinggi tidak berani memprovokasi itu. Itu juga makhluk yang memiliki peluang terbesar untuk menantang 10 raja besar dalam waktu dekat sehingga bisa dipromosikan dari peringkat kaisar ke peringkat raja. Jika itu dievaluasi berdasarkan standar master jiwa umat manusia. Kemampuan menyerang Kaisar Cycle dapat dibandingkan dengan Quasigoth peringkat Douluo atau bahkan lebih besar. Bersambung.